Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Furqon, calon guru penggerak Angkatan 10 di SMK Negeri 1 Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah menjadi lebih berdaya dalam menuntun kekuatan kodrat murid sebagai individu yang beriman dan berakhlak mulia, dan sebagai warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis dan kreatif. Visi tersebut akan saya wujudkan dengan prakarsa perubahan, yaitu memfasilitasi murid untuk meningkatkan kreativitas dan nalar kritisnya melalui pemanfaatan teknologi. Berikut aksi nyata yang saya lakukan, dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Di tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berdiskusi dengan rekan sejawat yang mengampu mapel yang sama, yaitu mapel matematika. Saya pun berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT untuk berbagi pengalamannya mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan nalar kritis murid. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, murid melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan smartphone yang dimilikinya untuk belajar secara berkelompok. Di akhir kegiatan pembelajaran, saya memberi penugasan secara berkelompok, membuat video singkat terkait dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Berikut adalah hasil tugas kelompok yang mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kerja kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang materi statistika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nanita Saskia dan teman saya Rizka Nida Sofia, Siti Hafijah, Dila Puji Lestari. Selamat menyaksikan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Statistika menjawab konsep dasar seperti mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, hamparan, simpangan, dan varians. Tetapi dalam video kali ini kita hanya menjelaskan 4 konsep dasar, yaitu mean, median, kuartil, dan modus. Setiap jenis konsep statistika memiliki 2 jenis data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama adalah mean. Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat sebagai wakil kumpulan data. Rumus mean yaitu jumlah data dibagi banyak data. Mean atau rataan terdiri dari 2, yaitu rataan data tunggal dan rataan data kelompok. Median atau nilai tengah adalah suatu ukuran pemusatan data. Median dibagi menjadi 2 data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, median data tunggal. Median data adalah suatu nilai tengah yang telah diurutkan. Rumus median data tunggal yang pertama, jika untuk n ganjil, yaitu median sama dengan x dikali setengah kali dalam kurung n plus 1. Untuk n genap, yaitu median sama dengan x kali n per 2 ditambah x kali n per 2 ditambah 1 per 2. Untuk median data kelompok menggunakan rumus median sama dengan tepi bawah kelas medium ditambah lebar kelas dalam kurung setengah kali n min frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas medium per frekuensi kelas median. Yang ketiga ada modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam data pada statistika. Modus dibagi menjadi 2, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Modus data kelompok menggunakan rumus MO sama dengan tepi bawah ditambah lebar kelas dalam kurung D1 per D1 plus DE. Yang terakhir yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak.
Kuartil dibagi menjadi dua, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Rumus kuartil data tunggal yaitu QI sama dengan 1 dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 4. Rumus data kelompok yaitu QI sama dengan tepi bawah plus lebar kelas dalam kurung I per 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif tutup kurung per frekuensi. Sekian penjelasan video dari kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi statistika. Statistika MEAN. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Rataan hitung sering disebut sebagai ukuran pemusatan. MEAN dibagi menjadi dua, MEAN tunggal dan MEAN kelompok. Cara menghitung MEAN tunggal adalah jumlah data dibagi banyaknya data. MEAN kelompok disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Contoh dari MEAN sebagai berikut. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah yang sudah diurutkan. Median dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk menentukan median data tunggal dapat dilakukan dengan cara median kelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Median kelompok dapat ditemukan dengan rumus. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dan frekuensi yang tertinggi. Modus dibagi menjadi dua, yaitu modus tunggal dan modus kelompok. Modus data kelompok dapat dirumuskan dengan cara. Yang keempat adalah kuartil. Kuartil adalah batas data yang sudah dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kuartil dibagi menjadi 3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Data kuartil dibagi menjadi 2, yaitu data kelompok dan data tunggal. Cara mencari kuartil data tunggal yaitu dengan cara mengurutkan dan menentukan kuartilnya. Sedangkan untuk data kelompok dicari dengan rumus. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika mencangkup beberapa konsep dasar. Nah, kali ini kami akan menjelaskan 4 konsep dasar dari statistika, yaitu yang pertama adalah MEAN, yang kedua median, yang ketiga modus, dan yang keempat kuartil. Yang pertama, MEAN. MEAN adalah istilah statistik yang merujuk pada nilai rata-rata dari sejumlah data maupun sekumpulan angka. Rataan hitung seringkali disebut sebagai ukuran pemusatan atau rata-rata hitung. MEAN terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rataan data tunggal, dan yang kedua adalah rataan data kelompok. Rataan data tunggal. Rataan adalah sekumpulan data yang banyaknya N adalah jumlah data yang dibagi dengan banyaknya data. Berikut contoh soal mengenai rataan data tunggal. Contohnya, tentukan rataan dari hasil tes 10 siswa kelas 11, yaitu 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Nah, kita jumlahkan dulu hasil tes 10 siswa tersebut. Jadi 3 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 per 10. 10 tersebut didapat dari banyaknya data. Nah, dari penjumlahan tersebut hasilnya adalah 60 per 10. 60 dibagi 10 hasilnya adalah 6. Jadi rata-rata dari hasil tes 10 siswa kelas 11 yaitu 6. Rataan data kelompok. Apabila data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka rataan dirumuskan sebagai berikut. Jadi kita tulis 10. Nah, jadi hasil dari sigma fiksi sudah ketemu.
Selanjutnya kita masukkan ke rumus ini. Kita tulis X bar sama dengan sigma fiksi sama dengan 1020. Ya, 1020. Median yang pertama untuk data tunggal. Median adalah suatu nilai tengah yang telah diurutkan. Median dilambangkan M. Untuk menentukan nilai median, data tunggal dapat dilakukan dengan cara mengurutkan data kemudian dicari nilai tengah. Jika banyaknya data besar, setelah data diurutkan digunakan rumus untuk M ganjil M sama dengan X1 per 2 N plus 1. Untuk M genap, M XN 2 plus XN 2 plus 1 per 2. Contoh, tentukan median dari data 2, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 8, 4, 6, 7, 8. Diurutkan dari yang terkecil. Data diurutkan menjadi 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Median dari data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita menggunakan rumus untuk N genap, yaitu kita tambahin plus 1 per 2. Data ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mediannya adalah 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Modus ialah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Jika suatu data hanya memiliki satu modus, maka bisa disebut unimodal. Bila memiliki dua modus, disebut bimodal. Sedangkan jika memiliki modus lebih dari dua, dapat disebut multimodal. Modus terbagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Modus data tunggal adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Contoh dari modus data tunggal adalah kita akan menentukan modus pada data berikut ini. Yang kedua ada modus data kelompok. Modus data kelompok dapat ditentukan dengan rumus berikut. MO sama dengan DB plus P dikali D1 dibagi D1 plus D2. Untuk keterangan pada rumus tersebut ada TB adalah tepi bawah, P lebar kelas atau panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh soal dari modus data kelompok adalah tentukan modus dari data berikut, 36. Kuartil adalah nilai yang membagi data berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 nilai kuartil. Yang pertama yaitu nilai kuartil bawah, atau bisa disimbolkan dengan Q1, kemudian kuartil tengah, Q2, dan kuartil atas Q3. Kuartil dibagi menjadi 2. Yang pertama, kuartil data tunggal, dan yang kedua, kuartil data kelompok. Untuk menentukan kuartil pada data tunggal, contohnya sebagai berikut. Kuartil data tunggal. Bagaimana caranya untuk menentukan kuartil dari data tunggal di atas? Karena data tunggal di atas merupakan data tersebar, jadi yang pertama kita lakukan yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah data tersebut berurutan, selanjutnya kita akan mencari kuartil 1 terlebih dahulu. Untuk penulisan, kita simbolkan dengan Q1. Rumus kuartil yaitu N ditambah 1 dibagi 4. Selanjutnya kuartil 2, yaitu 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Dan kuartil 3 yaitu 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Kuartil data kelompok. Untuk menentukan kuartil data kelompok, kita menggunakan rumus Q sama dengan TB ditambah P dikali 1/4 dikali N dikali FK dibagi FQ. Di tahap refleksi, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan, agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.